Lampung Utara, Reflai Harun saksi ahli aktivis emak-emak. Tokoh nasional Reflai Harun menjadi saksi ahli dalam persidangan yang menjerat aktivis emak-emak di Lampung Utara dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bumi. Dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Sidang aktivis Lampung yaitu Mary, atau sapaan akrabnya Bunda Mary memasuki babak baru, yaitu mendengarkan keterangan saksi ahli dari terlapor. Kali ini tokoh nasional Reflai Harun yang menjadi saksi ahli yang dihadirkan di persidangan. Di mana di Indonesia Reflai Harun adalah seorang ahli hukum tata negara dan pengamat politik Indonesia. Mary sendiri resmi menjadi tahanan Kejari Lampung Utara sejak tanggal 9 Agustus tahun 2022 lalu. Namun ditangguhkan oleh kuasa hukumnya dan dikabulkan Pengadilan Negeri Kota Bumi pada tanggal 5 September tahun 2022. Sebelumnya penahanan dilakukan atas sangkaan pasal 76 Ko pasal 87 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2014 tentang eksploitasi anak. Sangkaan pasal adalah merekrut anak di bawah umur untuk kegiatan dan lainnya dengan tujuan memperalat dengan tanpa perlindungan jiwa. Dalam sidang lanjutan yang digelar di Pengadilan Negeri Kota Bumi pada Senin pagi tanggal 26 September tahun 2022 dan yang dipimpin Hakim Ketua Andi Barkan Mardianto dan Hakim anggota yaitu Anissa DP Harista serta Agnes Ruth, Reflai Harun sebagai saksi ahli menjelaskan secara gamblang jika peristiwa yang disangkakan terhadap Mary baik fakta dan pasalnya merupakan hal yang keliru. Sementara itu kuasa hukum Mary mengatakan, ia sangat yakin jika kliennya akan dibebaskan dalam dakwaan ini. Untuk diketahui, di mana sebelumnya saksi ahli pidana dari Jaksa Penuntut Umum yaitu Edi Rifai sekaligus yang merupakan dosen di Fakultas Hukum Universitas Lampung telah mencabut kesaksiannya, karena ia melihat tidak ada peristiwa pidana yang dilakukan. Dari Lampung Utara mengabarkan, Yoga, kabar investigasi.com. Yang paling penting kan sebenarnya kan banyak pelajaran yang kita bisa petik ya dari kasus ini. Jadi baik fakta maupun penerapan hukumnya keliru semua dua-duanya. Jadi yang paling penting adalah menurut saya ya, tidak ada peristiwa pidana yang sudah terjadi. Karena itu ngapain diproses? Jadi jangankan disidangkan, dijadikan tersangka aja nggak layak. Karena tidak ada peristiwa pidana, pasal yang diterapkan itu pasal yang nggak jelas, tidak tegas. Padahal dalam hukum pidana, kalau kita mau menerapkan sebuah pasal yang